Barang siapa yang mengandalkan hartanya, dia akan terus kurang. Nah, ini banyak orang yang ya kita lihat sudah punya harta banyak, terus masih merasa kekurangan. Jadi kalau seorang wanita atau pria menikah tidak mau mendapatkan anak, padahal tujuan dari pernikahan diantaranya untuk mendapatkan anak keturunan dan kewajiban orang tua untuk mendidik mereka. Adapun hasilnya bukan tanggung jawab dia. Mereka mendidik, ini jihad dia dalam mendidik anak-anaknya. Betul nggak? Mendidik mereka. Nah, kalau mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi khalifah yang baik, orang tua mendapatkan saham yang besar dari perjuangan tersebut. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum semua berada, semoga senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam dialog kita di bawah naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, belakangan ini kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang menyayat hati. Seorang ibu berusia 34 tahun ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri setelah sebelumnya diduga meracuni 2 anaknya hingga tewas. Di lokasi kejadian ditemukan surat yang menjelaskan alasan melakukan perbuatan tersebut. Dalam suratnya, ibu ini menuliskan bahwa ia telah lahir batin dikarenakan suami yang terus berhutang dan juga kecewa atas suami yang selalu berbohong, malu telah menyusahkan keluarganya, dan menjadi gunjingan orang-orang yang memilih mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya karena tidak ingin mereka menderita, sambil berharap anak-anaknya masuk surga. Kasus ini mengundang banyak pertanyaan. Apa yang membuat seseorang sampai pada titik putus asa seperti itu? Bagaimana kita sebagai muslim menyikapi masalah seperti ini? Di episode kali ini kita akan membahasnya bersama Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengambil pelajaran. Kita akan melihat dari sisi akidah, syariat, dan juga hikmah sosial agar kejadian seperti ini bisa dicegah di masa depan. Kita akan masuk pada pertanyaan yang pertamanya. Pertanyaan pertama berkaitan sama permasalahan tadi. Bagaimana pandangan Islam tentang bunuh diri dan membunuh anak sendiri, terutama jika pelakunya berada dalam kondisi depresi berat atau gangguan jiwa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wa lakash syukru kulluhu ala ma awlaita min ni'am. Zahiriha wa batiniha, saghiriha wa kabiriha. ولك الحمد يا ربنا ولك الشكر على هدايتك لنا هديتنا للإيمان والإسلام وأخرجتنا من الظلمات إلى النور وهديتنا إلى صراطك المستقيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kalau kita mendengar kisah tragis yang dialami oleh wanita tadi, yang hidup direndung oleh kesedihan, kedukaan, berselimutkan kegelapan, karena ulah perbuatan suaminya, yang meminjam sana, meminjam sini, terlibat juga mungkin dalam perjudian, yang menyebabkan akhirnya ibu dengan kedua anaknya terkena imbas perbuatan suaminya. Melalui hari-harinya dalam kegelapan, dalam penderitaan, begitu pula rasa malu. Orang di sekelilingnya bukan menolongnya, malah mencemoohkan dan melecehkan dirinya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan sebelumnya dia mengakhiri hidup kedua anaknya karena khawatir mereka akan hidup menderita bersama ayah yang sama sekali tidak bertanggung jawab, tapi membawa derita bagi istri dan anak-anaknya. Kemudian dia juga menetapkan untuk mengakhiri hidupnya sambil melayangkan surat bahwa dia rela untuk masuk ke dalam api neraka karena perbuatannya ini. Yang penting anak-anaknya tidak mengalami penderitaan seperti dirinya. Sudah menderita dalam kehidupan dunia, harus menderita lagi di hari akhir nanti. Kejadian ini bukan hanya menjadi tanggung jawab suami, tapi menjadi tanggung jawab masyarakat di sekitarnya dan tanggung jawab kita semua. Seorang wanita mengalami kesulitan hidup, penderitaan, tapi ternyata orang di sekelilingnya berdiam. Keluhan wanita ini ditanggapi dengan cemoohan dan pelecehan. Membuat dia merasakan kehidupan ini betul-betul merupakan kegelapan tiada akhir dan kebutuhan tiada jalan keluar. Padahal Allah ingatkan kita sebagai orang-orang yang beriman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wanita ini membunuh diri karena rasa putus asa. Tapi ada sebab-sebab ya, eksternal yang mendorong dirinya ke dalam perbuatan semacam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu keadaan hambanya. Dia juga Maha adil, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kita berharap mudah-mudahan perbuatan ini walaupun perbuatan orang-orang yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, hingga Allah berfirman wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari harapan, kecuali orang-orang yang kafir. Wanita ini di tengah-tengah situasi yang dihadapi tidak menemukan jalan keluar. Suaminya tidak menyadari perbuatannya, bahkan terus melakukan. Orang di sekelilingnya mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa wanita ini. Yang kalau saya lihat, dia meyakini akan adanya Allah, beriman kepadanya. Dia mengetahui bahwa perbuatan dia ini perbuatan dosa besar. Tapi kita berharap kepada Allah dengan rahmat dan kasih-Nya untuk dapat memaafkan dosa kesalahan wanita ini. Tapi kita ingatkan bahwa sebetulnya jalan keluar terbuka bagi setiap orang. Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Baik karena dosa yang kalian lakukan, karena kesalahan yang kalian perbuat, ya. Bagi kalian terbuka pintu rahmat Allah dan pintu ampunannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seharusnya wanita ini dikala berhadapan dengan situasi seperti ini, melihat perbuatan suaminya yang tidak sadar, seharusnya dia menempuh jalan untuk berpisah dari suaminya. Berpisah dari suaminya yang membawa dia merembet-rembet dalam perbuatan suaminya yang tidak benar. Dan dia dekatkan diri kepada Allah, mohon kepadanya jalan keluar. Dan rakyat di sekitarnya harus membantu dirinya. Harus membantu, karena ini merupakan bahagian dari mereka.
Dan Rasul mengingatkan bahwasannya orang-orang yang beriman dalam kecintaan, dalam kasih sayang, kerjasama di antara mereka, bagikan satu jasad. Kalau satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kalau gigi kita katakan infeksi, atau kuku kita infeksi, atau ada gangguan pencernaan, atau gangguan pada sebagian organ tubuh kita seperti jantung atau ginjal, yang merasakan bukan hanya jantung, tapi seluruh dirinya merasakan hal tersebut. Ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau seandainya ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami penderitaan, ada yang mengalami kesulitan, kita sebagai masyarakat wajib bekerja sama dalam hal ini untuk memberikan solusi buat saudari kita ini bersama anak-anak. Bahkan ikut turun tangan memisahkan di antara mereka, antara istri, anak, dan suaminya kalau suami tidak menyadari perbuatan. Bisa mencarikan pekerjaan bagi si ibu, bisa memberikan beasiswa buat anak-anaknya untuk sekolah, agar dapat menikmati pendidikan yang baik. Dan wanita ini mengalami hal seperti ini karena tidak ada yang mendukung dan tidak ada yang memberikan pendidikan atau harapan atau cahaya di tengah-tengah kegelapan hidup. Dan bukan hak saya untuk menghakimi dia apakah dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni api neraka. Cuma perasaan rahmat di hati kita memohon pada Allah yang melihat kondisi wanita ini dengan penderitaannya agar memaafkan kesalahannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni seorang di saat mempersekutukan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan atas dosa-dosa yang lain. Mudah-mudahan perbuatan wanita ini mendapatkan maklum dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni dosa kesalahannya. Sedangkan suami, saya tidak tahu apakah dia menyesal atas perbuatan yang dilakukan yang membawa istri anaknya ke dalam kematian, dalam keadaan yang berputus asa. Kalau dia tidak sadar, berarti dia meniti jalan menuju adab di hari kemudian nanti. Wal'iyadzubillah. Kalau dia bersadar, bertaubat kembali pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah atas perbuatannya, kembali kepada Allah, menyusul keburukan amalnya dengan kebaikan. Kita selagi di dunia, kita selalu mengharapkan kebaikan bagi saudara-saudara kita orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang belum beriman, kewajiban kita untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, basyiru wa la tunaffiru. Sebarkan kabar gembira. Jangan kalian membuat orang lari. Jangan menakut-nakuti orang. Tapi ajak orang untuk mencintai Allah, merindukan Allah, dan mengharapkan rahmatnya. Di saat mereka jatuh, di saat mereka tergelincir, di saat mereka dalam keadaan susah, hati mereka selalu berharap kepada Allah. Jangan kita biarkan cahaya harapan padam dari hati mereka dengan ucapan atau katakan ceramah-ceramah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada wanita ini, hidayah kepada suaminya, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang di tengah-tengah kita kembali, tapi kita menjadikan ini sebagai pelajaran cemeti bagi kita untuk tidak meremehkan, melecehkan, mencemoohkan orang dalam kesusahan, tapi kita bekerja sama, saling membantu. Nah, Allah telah berikan pelajaran buat kita bahwasannya harapan selalu terbuka walaupun di tempat yang nampak tidak terdapat harapan. Sayyidah Hajar ditempatkan di padang yang tak bertuan, di tempat yang tidak terdapat air maupun kehidupan. Allah jadikan pelajaran dari kehidupan Hajar dan sa'inya sebagai pendidikan bagi kita untuk tidak berputus asa. Bukan usaha kita yang menghidupkan kita, tapi apa? Allah yang memberikan kita kehidupan. Sedangkan usaha cuma sarana menuju karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sarana yang menganugerahkan kita rezeki, tapi Allah. Bukan obat yang menyembuhkan penyakit kita. Obat hanya sebagai wasilah, tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah. Maka jangan lupakan Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita merasakan keberadaan Allah bersama kita menjadi hiburan, harapan, dan merupakan jalan keluar bagi segala kesulitan yang kita hadapi. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, memang mengenaskan sekali kisah dari si ibu yang bunuh diri dan juga membunuh kedua anaknya atau meracuni, diduga meracuni. Tentang masalah ini Ustaz Husin tadi sudah menjelaskan dengan sangat bijak. Tetapi kita mengingatkan hal-hal yang penting juga, yaitu tentang hukum dasarnya. Bagaimana kita dilarang membunuh orang lain maupun membunuh diri kita. Ini adalah dosa besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Ini mengandung dua makna, arti bunuh diri sendiri atau bunuh orang lain, membunuh orang lain. Ini adalah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Yang kedua juga bagaimana dilarang kita itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi juga sudah dibacakan bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah ya Rasulullah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat-ayat tadi kita harus sadar, harus paham bahwasanya kita harus menghindari dari perbuatan dosa besar tadi. Sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai itu menjerumuskan kita ke dalam dosa yang besar. Tentunya kita juga tidak menghakimi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim. Akan tetapi perbuatan tadi tentu ada penyebabnya. Si ibu sebagai ibu rumah tangga biasanya, apalagi yang tidak bekerja, dia menerima dari apa yang diberikan oleh suaminya. Akan tetapi ketika suaminya yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, bahkan memberikan beban seperti hutang seperti tadi, hutang yang tidak berkesudahan, membuat si ibu tertekan seperti itu. Dan ini tentunya faktor eksternal dari ibu ini juga mempengaruhi. Dia juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga bukan itu saja. Lingkungan juga tadi sudah faktor eksternal, termasuk tetangga-tetangga kaum muslimin di sekitarnya, itu juga bisa terkena dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man bata syab'an wa jarhu ja'im bidhanbih wa huwa ya'lam. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Barang siapa orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan, dan dia tahu tetangganya kelaparan, dia tidur dalam keadaan senang, Rasulullah katakan dia orang ini nggak beriman. Artinya karena dia tidak ada rasa kepedulian. Karena keimanan itu akan melahirkan kepedulian, akan melahirkan amal soleh. Iman adalah sesuatu yang ada dalam hati. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya bukti dari iman dan bagaimana kita ini memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang berikutnya faktor eksternal juga adalah pemangku jabatan yang bertanggung jawab, yaitu pemerintah.
ya, terutama sekali yang mengurusi masalah yaitu misalnya pinjaman online ini. Ya, ini kan kalau yang pemerintah yang diberikan amanah tidak menjalankan tugasnya dengan sebenar-benarnya, dibiarkan rakyatnya dibujuk oleh agen-agen judi online ini. Ketika seorang dalam kesulitan dapatkan bujukan bantuan yang mudah seperti itu, ya pasti terbujuk dan akhirnya terkena. Ini juga semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali kita ini benar-benar introspeksi, ya, mempertanyakan bagaimana keimanan kita dan tanggung jawab kita ini terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, ya, dan juga kepada saudara-saudara kita. Ya. Adapun tadi mengenai bunuh diri sebenarnya memang keras sekali hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk ini dosa besar. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu Rasulullah SAW mengatakan, man taradda min jabalin faqatala nafsahu wa huwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Jadi barang siapa yang dia bunuh diri dengan menterjunkan dirinya dari gunung sehingga, ya, dia meninggal, dia akan masuk dalam api neraka Jahanam, kekal di sana. Barang siapa yang, ya, meminum racun, ya, sampai dia membunuh dirinya, maka itu racun akan nanti terus diminumnya, ya, di neraka Jahanam. Barang siapa yang menusuk dirinya dengan pisau, ya, dengan besi, itu juga seperti itu. Ini menunjukkan kalau dia melakukan hal tersebut, ya, dia bunuh dirinya seperti itu. Ini menunjukkan dari keputusasaan dari rahmat Allah. Tetapi bagaimana, ya, kalau kondisi si ibu tadi yang dari tekanan luarnya seolah-olah yang bunuh dirinya adalah lingkungannya seperti itu. Nah ini ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Akan tetapi yang harus sangat diperhatikan faktor eksternal tadi. Bagaimana kepedulian sebagai seorang mukmin, sebagai kaum muslimin, dan juga terutama sekali pemerintah yang mengurusi masalah ini harus benar-benar menanganinya. Kalau tidak, rakyat yang terjerumus dalam masalah ini terus akan dimintai pertanggungjawaban. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sungguhnya apabila ada seorang yang tergelincir di tepi sungai Furat, ya, aku khawatir aku nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena hal tersebut. Ya, mungkin karena misalnya jalannya nggak bagus, akhirnya seorang jadi tergelincir, padahal itu ada tanggung jawabnya. Beliau merasakan nanti aku khawatir nanti aku akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu, apalagi misalnya kalau sesuatu yang memang itu bidangnya kemudian diberikan amanah kemudian tidak dijalankan, itu pasti akan mendapatkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Belakangan ini banyak anak muda yang memilih untuk child free dengan alasan kebebasan, ekonomi, atau takut tidak bisa mendidik anak dengan baik. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang child free ini dan apa hikmah pernikahan serta keturunan dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Kecondongan sebahagian pemuda-pemudi pada akhir-akhir ini untuk menikah, tapi mereka tidak ingin memiliki anak.
karena pertimbangan kesulitan hidup. Begitu juga berhubungan dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit. Begitu juga keadaan sosial yang rumit. Semuanya tidak mendukung pasangan suami istri ya, untuk memiliki anak. Dan ternyata ini bukan hanya terbatas pada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi mereka juga dari kalangan berada menganggap adanya anak itu beban. Di mana dalam perhitungan laba dan rugi, dia menganggap kerugiannya lebih besar daripada kalau dia tidak memiliki anak. Dia harus membiayai kebutuhan hidup anaknya, pendidikannya, kemudian juga perhatiannya. Sebagian besar tertuju pada anaknya, sedangkan di hari depan belum tentu anaknya itu akan menjadi anak yang berbakti. Ini pertimbangan-pertimbangan yang kembali kepada laba dan rugi. Kalau memang kehidupan dunia bukanlah merupakan ladang ujian untuk tujuan hidup yang jauh lebih mulia sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pandangan ini bisa diterima. Tapi setiap orang dari kita ini berhadapan dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sikap kita dalam menghadapi berbagai macam ujian. Pada saat diberikan nikmat kita bersyukur, diberikan cobaan kita bersabar, menerima apa yang datang dari ketentuan Allah. Kemudian kita akan menerima balasannya di hari akhir. Oleh karena itu, kondisi manusia yang seperti ini, seharusnya mereka bukan melarikan diri dari cobaan. Karena kemanapun dia pergi, pasti akan berhadapan dengan cobaan. Katakan dia tidak berhadapan dengan cobaan dari anak. Dia bisa saja menghadapi cobaan dalam hubungan dia bersama pasangannya. Atau berhubungan dengan problema yang dihadapi di tengah-tengah masyarakatnya. Banyak cobaan yang akan dihadapi setiap orang. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi cobaan pertama dengan memohon bantuan Allah. Bertakwa kepadanya. Karena dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan berikan kita jalan keluar dari kesulitan hidup. Tapi hidup dengan hanya bergantung pada akal kita, perhitungan kita, perencanaan kita tidak akan mampu untuk keluar dari apa? Dari dilema kehidupan ini. Kita akan berada dalam pusaran setiap saat. Kenapa? Allah berlepas tangan dari kita karena kita melupakan Allah. Nasullah fanasiyahum. Karena mereka melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka. Oleh karena itu Allah ingatkan kita dalam membekali hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Kita menjaga Allah pada tuntunannya, pada perintahnya, pada aturan hidup yang Allah tunjukkan buat kita. Di mana di saat kita mematuhi aturan dan petunjuk Allah, Allah berjanji untuk apa? Untuk memberikan kehidupan yang baik buat kita. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan bagi mereka apa? Untuk menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah, pemuka-pemuka di atas muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan pelajaran yang amat banyak dalam kehidupan kita. Agar kita tidak berputus asa, tidak berpikir pesimistis, tapi dengan kita selalu bersandar kepada Allah, jalan keluar akan terbuka dengan lebar. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, mengarungi kehidupan berjuang tapi dengan tetap berada di jalan Allah. Kami akan tunjukkan bagi mereka bukan hanya satu jalan. Subulana jamak daripada sabil. Artinya apa? Jalan-jalan kami akan terbuka dengan luas bagi orang yang berjuang mengarungi kehidupan ini di jalan kami. Dan jihad dalam ayat ini bukan jihad dalam perang.
Karena ayat ini turun di Mekah sebelum ada peperangan. Jadi kita bersama keluarga kita berjihad. Suami berjihad, istri berjihad untuk tetap berjalan di atas jalan Allah. Di saat mereka memiliki anak, mereka juga berjihad mendidik anak mereka. Tapi kalau kita lari dari perjuangan, problem bukan hanya pada anak. Pada hubungan suami istri juga terdapat problema yang amat banyak. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Kalau Sayyidah Hajar yang ditinggalkan suami atas perintah Allah di padang yang tak bertuan, hanya bergantung pada usahanya, niscaya dia akan berputus asa. Tapi dia berusaha, lalu dia kembalikan harapannya kepada Allah. Allah yang kirimkan rezeki buat dirinya. Sayyidah Maryam ketika tubuhnya lunglai habis melahirkan, Allah perintahkan dia untuk menggoyangkan pohon kurma. Seorang yang sehat saja menggoyangkan pohon kurma belum tentu buahnya akan jatuh. Tapi Allah suka orang yang berusaha. Setelah dia berusaha, kalau dia tidak sampai, Allah yang akan menyampaikan. Oleh karena itu pepatah Mesir mengatakan innallaha yajbur al-qusur wa la yajbur taksir. Allah akan membantu, menambal, menolong orang yang sudah berusaha tapi nggak sampai, tapi tidak akan menolong orang yang melalaikan kewajibannya dan usahanya. Nabi Allah Yunus di tengah-tengah perut ikan. Kalau hanya bergantung pada usaha yang di tengah lautan dalam perut ikan, gak mungkin dia akan selamat. Dia memanggil Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Zakaria sudah lanjut usia. Istrinya dalam keadaan mandul. Dia mohon pada Allah agar Allah menganugerahkan dia keturunan. Karena harapannya pada Allah, Allah anugerahkan anak di usia tua tersebut. Termasuk Nabi Ibrahim. Ketika dia dilemparkan ke dalam api, dia mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Begitu kita hidup bersama Allah, yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan mani'tamada ala aqlihi dhal. Orang kalau bersandar hanya pada akalnya, tidak berpegang pada Allah, dia akan mudah tersesat. Karena akalnya terbatas, sedangkan tantangan hidup begitu besar. Wa mani'tamada ala malihi qal, orang bergantung pada hartanya, walaupun kaya raya, selalu mengeluhkan kekurangan. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan uang. Betul tak? Betul. Wa mani'tamada ala jahidar, orang bersandar pada kedudukannya, dia akan terkapar dalam kehinaan. Kedudukan dia sebatas apa? Dia nggak mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan kedudukannya. Tapi wa man itamada 'ala Allah, orang kalau bersandar pada Allah, fala dhalla wala qalla wala dhal, dia tidak akan sesat, tidak akan miskin dan tidak akan hina. Tapi bukan berarti mengabaikan usaha. Bersandar berharap pada Allah dengan diiringi berusaha. Jadi kalau seorang wanita atau pria menikah tidak mau mendapatkan anak, padahal tujuan dari pernikahan diantaranya untuk mendapatkan anak keturunan, dan kewajiban orang tua untuk mendidik mereka. Adapun hasilnya bukan tanggung jawab dia. Mereka mendidik, ini jihad dia dalam mendidik anak-anaknya. Betul tidak? Betul. Mendidik mereka. Nah kalau mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi khalifah yang baik, orang tua mendapatkan saham yang besar dari perjuangan tersebut. Nah untuk kelurusan hidup mereka, di samping orang tua berdoa, mendidik mereka agar mereka betul-betul pertama-tama menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormatinya, berlindung kepadanya, bertakwa padanya, menjadikan Allah harapan hidupnya. Nah dalam segala kesulitan hidup ini, yang kuasa menyelesaikan persoalan kamu hanya Allah. Ayah bersama kamu, tapi tidak selamanya bersama kamu. Terkadang kamu jauh dari ayah dan ibu. Terkadang kamu memohon kepada ayah ibu tak mampu untuk memenuhi harapan kamu. Satu hari juga ayah ibumu akan meninggalkan kamu, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Maka hendaklah kamu bersama Allah. Pendidikan orang tua, asal orang tua sadar bahwa hidup ini merupakan perjuangan jihad di jalan Allah Ta'ala, dan dia akan menghadap ke hadapan Allah. Dia tidak akan berpikir egois, hanya untuk mencari kesenangan dirinya, mencari kebebasan, atau mempertimbangkan nanti kalau dia punya anak capek harus membiayai hidupnya, menghabiskan waktunya nggak bebas untuk keluar ke sana kemari. Berarti dia tidak menyadari bahwa hidupnya sebagai khalifah. Jadi bukan dia melarikan diri lalu bersikap egois, mencari aman, kesenangan, tidak mau terganggu, ya.
Tapi dia siap menghadapi cobaan pertama dengan bekal iman keyakinannya pada Allah. Kemudian dia berusaha dengan mengikuti petunjuk Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tak terduga. Oleh karena itu berkaitan dengan kesulitan hidup. Demikian pula keadaan ekonomi, sampai sebagian orang Arab, tidak semuanya, membunuh anak mereka karena takut kalau sampai mereka hidup melarat miskin dengan adanya anak. Allah bilang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut menghadapi apa? Menghadapi Miskinan. kelaparan, kesusahan, kemiskinan. Nahnu narzuquhum. Memberikan rezeki mereka itu bukan tanggung jawab kamu. Kami yang akan memberikan mereka rezeki. Wa iyyakum, termasuk kalian. Begitu juga pada ayat yang wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq karena kondisi susah yang kalian hadapi. Kalau tadi takut miskin, kalau sekarang dalam kondisi melarat dan susah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan kalian rezeki termasuk mereka. Oleh karena itu sebagai penutup dari jawaban ini, sering saya ceritakan kisah ini. Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang dicintai di kampung di daerah pedalaman Said di Mesir. Cukup jauh dari Kairo. Mereka tinggal di rumah sederhana ya, yang terbuat dari tanah. Pada saat mereka berbulan madu, menikmati suasana kebahagiaan menikahi orang yang dicintainya, dia pun dengan penuh harap mendapatkan anak keturunan. Tahu-tahu tahun kemudian ternyata pasangan suami istri dengan segala kekurangan hidupnya mendapatkan anak kembar. Mendapatkan anak kembar. Mereka sambut dengan rasa gembira. Orang-orang di sini juga menyambut kehadiran tersebut. Mereka lalui kehidupan mereka walaupun berat, tapi kabar gembira kedatangan anak membuat mereka hidupnya terang benderang. Suara tangisan anak bagikan musik yang menghibur mereka. Ternyata tidak lama kemudian, tahun kemudian, istrinya kembali melahirkan anak kembar. Orang-orang mulai ribut, kondisi ekonomi kami yang sulit, pekerjaan sulit, kamu sudah punya anak 4. Bagaimana nanti kamu dapat memberikan makan mereka? Biasa orang-orang yang hidupnya hanya bergantung kepada usaha mereka. Tapi mereka masih bisa menerima. Walaupun 4 anak dalam kondisi sulit, mereka hadapi dengan perjuangan. Subhanallah, ternyata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala juga ujiannya datang seiring seirama. Ternyata si istri hamil kembali. Waktu hamil, suami melihat kondisi keadaannya, istrinya yang berat. Lalu dia bilang pada istrinya ketika istrinya sudah hamil tua, kalau dia melahirkan anak kembar 2 lagi, sebaiknya kita berpisah. Saya tidak ingin menyusahkan kamu, tidak ingin juga membebani diri saya dengan beban yang berat. Si istri akhirnya mulai saat itu berharap agar tidak melahirkan kembar. Pada waktu kelahiran, subhanallah, si istri mulai mulas melahirkan anaknya. Begitu anaknya keluar ternyata apa? Dia kembali mulas melahirkan anaknya kedua. Si istri memandang suaminya dengan rasa putus asa bahwa dia akan berpisah dari suaminya. Ternyata tidak hanya sampai di sana, kembali dia mulas melahirkan anaknya ketiga. Ini heboh viral. Cerita di koran Mesir pada saat itu. Saya lupa tahun berapa, mungkin tahun 79 atau 80-an atau 81. Akhirnya suami begitu menyaksikan anaknya melahirkan 3 anak, langsung dia sujud. Dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Apa dosa istrinya? Yang melahirkan 2. Benar. Dengan ini Allah tambahkan dia apa? Bukan hanya 2 tapi menjadi 3. Si suami langsung sujud mohon ampun pada Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku tidak menolak berapapun yang kamu berikan, tapi bantu aku dalam menjalani kehidupan ini. Allah kasih subhanallah, ternyata bertambah anak tersebut bukan merupakan awal penderitaan,
tapi Allah berikan mereka rezeki hingga menjadi orang terkaya di kampung. Dia yang memberikan makan bukan kita, tapi Allah. Kita diperintahkan hanya berusaha. Kalau seandainya orang-orang Arab yang hidup di tengah-tengah padang pasir, daerah pertanian begitu sedikit, jumlah penduduknya semakin banyak. Kalau bukan karena rahmat Allah yang mengeluarkan kekayaan minyak, emas, dan berbagai macam sumber kekayaan alam, mereka pasti binasa semuanya. Kita di Indonesia, negara yang subur, sungainya begitu banyak, hujan begitu lebat, sumber kehidupan begitu banyak, tapi ternyata rakyat kita hidup miskin karena dikelola dengan cara yang tidak adil. Pajak diambil dari rakyat, tapi tidak dikembalikan hak-hak mereka, sebagaimana yang kita jumpai negara maju, seperti Australia mengambil pajak dari rakyat itu cukup tinggi. Tapi seluruh beban rakyatnya ditanggung oleh mereka. Pajak diambil, tapi untuk kebutuhan pengobatan, pendidikan, bahkan di hari tua di saat pensiun, semua ditanggung oleh negara. Padahal Australia dibanding ke Indonesia, negaranya jauh lebih subur kita. Australia merupakan daerah padang pasir, merupakan negara atau benua di mana orang-orang dulu, ya, kalangan-kalangan kriminal dari barat, dari Eropa dibuang ke Australia. Merupakan negara buangan. Bayangkan. Indonesia umurnya jauh lebih tua. Negaranya begitu subur dan makmur. Kekayaan apa yang tidak terdapat di negeri kita? Yang hilang dari kita cuma kejujuran dan rasa malu. Rasa rahmat dicabut dari kita semuanya. Akhirnya negara kita seperti ini. Jadi menyedihkan sekali kalau standar kehidupan orang di Australia, negaranya tidak sesubur negeri kita. Ternyata begitu tinggi, sedangkan rakyat kita begitu menderita. Oleh karena itu, kondisi keadaan kita tidak berbeda jauh dengan Nepal. Sekarang ini sebagian orang hidup bersenang-senang, tapi sebagian besar rakyat hidup dalam kesulitan. Allah kasih alhamdulillah rakyat kita ini rakyat yang kebanyakan ini beriman pada Allah, menerima cobaan yang datang dari Allah. Coba kalau seandainya rakyat kita bukan orang-orang yang beriman, di saat menghadapi cobaan apa yang bakal terjadi? Bukan hanya ibu itu saja yang bunuh diri, bisa-bisa sebagian besar rakyat kalau tidak melakukan bunuh diri, bisa melakukan tindakan kriminal, kerusakan di mana-mana tempat. Oleh karena itu pemerintah harus sadar dalam hal ini. Mereka kembali pada Allah. Hidupkan rahmat dan nurani mereka. Perlakukan rakyat dengan perlakuan yang baik dan mulia. Jangan jadikan rakyat sebagai sapi perahan. Apa yang diambil dari rakyat dikembalikan kepada rakyat. Bukan untuk menghidupkan pejabat dan wakil rakyat hidup bersenang-senang di atas tangisan dan penderitaan rakyatnya. Waliyahulillah. Jadi orang yang ingin berumah tangga tapi tidak ingin mendapatkan anak, sebetulnya mereka orang yang tidak memahami tujuan hidup mereka. Mereka lari dari tanggung jawab, bersikap egois, hanya mementingkan diri sendiri, dan dia kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya, orang yang berpandangan seperti itu ya tadi hanya mengandalkan akalnya. Tadi riwayat hadis atau dari Imam Ali? Dari Imam Ali mengatakan, "Man i'tamada 'ala malihi qal, wa man i'tamada 'ala aqlihi dhal, wa man i'tamada 'ala jahihi dhal, wa man i'tamada 'ala Allah fala qalla wala dhalla wala dhalla wala dhal." Jadi barang siapa yang mengandalkan hartanya, dia akan terus kurang. Nah, ini banyak orang yang ya kita lihat sudah punya harta banyak, terus masih merasa kekurangan. Ya, dia tidak berbagi, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli apalagi pejabat. Enggak peduli misalnya dengan rakyat yang menderita saat ini, lagi kesusahan. Yang penting dia kumpulkan, dia akan terus merasa kurang. Dalam satu hadis, andai kata seorang manusia ini diberikan satu lembah emas, pasti dia akan minta 2 lembah. Kasih 2 lembah, minta lebih lagi. Dia baru berhenti kalau mulutnya sudah kemasukan tanah, arti ketika sudah mati. Ini menunjukkan ya, kalau mengandalkan harta semua akan terus nggak akan terasa puas. Begitu juga orang yang hanya mengandalkan akalnya, dia akan tersesat.
Tapi kalau dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, akan dapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini apa yang Allah berikan aturan ini bagian dari sunnatullah. Dan keberadaan kita di dunia ini, Allah sudah tentukan kita di dunia ini bukannya tempat akan bersenang-senang terus, enggak. Pasti ada ujian di sana. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi kita hidup di dunia ini ujian, termasuk tadi mengurus anak, mendidik anak, ini ujian. Ini akan ada nilainya, ada pahalanya. Mungkin orang beralasan yang nggak punya anak, kalau saya udah urus anak saya juga sudah besar, akhirnya dia nggak ingetin saya, nggak ingat sama saya nanti. Itu artinya kalau dididiknya dengan benar menurut ketentuan Allah, dididik akhlak, dididik agama, pasti anak itu akan berbakti. Ketika dia tua nanti dia anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Kalaupun tidak misalnya, ya dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, dia akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Apalagi kalau dia berhasil mendidik anaknya tersebut sampai menjadi anak soleh, itu bekal dia di akhirat. Nah kalau orang hanya pandangannya kepada dunia saja, dia pengen senang di dunia ini, ketahuilah di dunia ini bukan tempat ya kesenangan yang tiada akhir. Ada Allah berikan kesenangan, tapi nanti pasti ada kesulitan, ada sakit, ada hal-hal yang membuat kita pusing. Tapi semuanya itu ini adalah ujian buat kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kami uji kalian dengan keburukan, kesusahan, kesulitan hidup dan macam-macam itu. Dan juga kesenangan. Jangan kira orang senang itu bukan ujian, itu ujian. Jadi semuanya yang kita hadapi di dunia ini adalah ujian. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana respon kita terhadap ujian tersebut. Bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Kalau seorang beriman kepada Allah, ketika dia dapat kesusahan, dia bersabar. Itu ganjaran baik buat dia. Ketika dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Dapat rezeki yang melimpah, dia bersyukur. Dia berbagi, dia ingat hartanya ada hak al-fuqara wal masakin. Nah ini semuanya jadi ujiannya itu menjadi baik buat dia. Inilah bekal dia nanti di akhirat. Yang mana di akhirat dia akan mendapatkan kesenangan ya, selama-lamanya. Kalau dunia sementara. Nah ini jadi seorang menikah punya anak. Ini bagian dari sunnatullah, ketentuan Allah. Andai kata tidak ada, semua orang akan berpikiran seperti itu. Misalnya punah. Manusia ini akan punah nantinya, dan ini menyalahi sunnatullah, ini azab Allah akan turun nantinya. Nah ini oleh karena itu ya, kalau kita berpikirannya mengacu kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keturunan. Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan tadi bagaimana Allah yang menjamin rezeki mereka. Ya, kita hanya menjalankan asbab, ya, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang memberikan rezekinya. Wallahu a'lam. Mungkin dari Baba dan Ami Hamzah ada pesan bagi pendengar agar tidak mengambil jalan pintas saat menghadapi masalah, sekaligus menjadikan kasus tadi sebagai pengingat untuk memperkuat iman, kepedulian, dan kesehatan mental keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang pasti akan menghadapi cobaan dalam hidup ini. Walaupun dia melarikan diri, bersembunyi di sebuah pulau, cobaan akan datang kepadanya. Karena itulah merupakan karakteristik dari kehidupan dunia. Seperti tadi Ustaz Hamzah mengatakan,
dengan membacakan suratul Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kematian dan kehidupan ini dalam rangka untuk menguji kalian siapa yang terbaik dari kalian amalnya. Lalu dia akan menerima balasannya dalam kehidupan akhir nanti sesuai dengan apa yang dilakukan. Kehidupan dunia singkat, cepat, satu hari dalam kehidupan akhir nanti sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Artinya kita melalui kehidupan dunia saat diberikan usia 100 tahun hanya 1/10 satu hari di hari akhirat nanti. Dan tidak ada orang yang bisa melarikannya dari kehidupan akhirat. Setelah kehidupan dunia ini walaupun dia tidak suka, dia akan dibangkitkan di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya apa bekalnya? Dan bekalnya didapatkan dari perjuangannya. Oleh karena itu jangan kita melarikan diri dari perjuangan, tapi hendaknya kita hadapi tantangan hidup ini dengan kita selalu berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuknya. Dan Allah sudah jelaskan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya yang akan menerangi hidup kalian. Dan kitab yang memberikan penjelasan dan petunjuk bagi kalian. Ini merupakan pedoman hidup. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan bimbing dengan kitabnya dan cahayanya ini siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah. Asal dia mau mengikuti keridhaan Allah, mentaati Allah, Allah akan bimbing dia menuju jalan-jalan keselamatan. Bukan satu jalan, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi kegelapan hidup ini yang berlapis-lapis tidak akan menjadi tantangan kendala bagi orang yang diterangi dan ditunjukkan oleh Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan bimbing mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, jangan kita melarikan diri dari tanggung jawab. Jangan kita bersembunyi, karena kemanapun kita pergi, tetap tidak mungkin kita akan mampu melarikan diri dari apa? Tanggung jawab kita, peran kita dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, setelah dia berusaha, maka Allah yang berjanji untuk memberikan kecukupan padanya. Maka dibutuhkan iman dan yakin pada Allah. Dan setiap orang dari kita ini bukan orang yang terlepas dari ujian. Kita semua pernah merasakan ujian yang berat. Menghadapi anak sakit, tidak memiliki uang untuk membawa anak kita ke dokter. Terkadang kita tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan kita. Pinjam sana, pinjam sini. Menghadapi berbagai macam kondisi, keadaan, bahkan cemoohan. Tapi kita sedikit pun alhamdulillah dengan rahmat Allah tidak goyah. Tetap kita berharap dari Allah Ta'ala hingga Allah berikan jalan keluar buat kita. Dan sampai saat ini kita masih terus menjalani perjuangan dalam hidup ini. Liku-liku kehidupan, serba-serbinya cobaannya yang datang kepada kita disesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa. Yang penting jangan kita lupakan Allah. Hendaknya kita selalu bersama Allah dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Dan jangan kita bergeser dari jalannya karena cobaan yang datang kepada kita. Ini yang menyebabkan akhirnya kita terjerumus dalam penderitaan dan penyesalan. Oleh karena itu, Sayyid Qutb dalam ucapannya mengatakan apa? Man wajadallah wajada kulla syai'. Orang yang menemukan Allah bersama Allah, dia menemukan segala sesuatu. Semua kebutuhannya ada. Semua yang ditakuti akan dijauhkan daripadanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Orang kalau kehilangan Allah walaupun memiliki harta benda yang berlimpah, orang-orang yang memberikan perlindungan dia tidak akan selamat, dia akan kehilangan segala-galanya. Jadi mari bersama-sama kita selalu mengingat Allah, fadhkuruni adzkurkum. Hendaklah kita selalu mengingat Allah, Allah akan selalu mengingat kita. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi apa yang disampaikan Ustaz memang penting ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Selalu kita ingat kepada Allah. Niscaya Allah akan ingat kepada kita. Adzkurkum ini jawaban dari fadhkuruni. Ya ini
Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu ingat. Terkadang memang yaitu kita diberikan cobaan terus supaya ketika kita bersabar pahalanya terus bertambah. Tapi pasti pada saat genting kalau kita terus berhubungan dengan Allah, ingat Allah, berdoa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Allah sebutkan amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu syu'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapa yang memenuhi permohonannya orang yang dalam keadaan kritis, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang sangat-sangat gawat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sampai menceritakan ya di dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menerangkan fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Fa idza rakibu fil fulki, apabila mereka itu naik kapal laut ya, fulk itu bahtera. Da'awallaha mukhlisin. Ini seolah-olah ada kalimat yang muqaddar di sini yang tidak disebutkan. Yaitu ketika mereka menaiki kapal laut, mereka dihempas oleh ombak. Ini seperti di dalam surah Luqman dijelaskan. Fa idza ghasyahum mawjun kadzulali, seperti itu. Jadi ketika mereka naik perahu kemudian digulung ombak yang besar, yang tinggi seperti naungan buat mereka. Ombak tinggi setinggi gunung ya, seperti sampai menaungi mereka. Nah, setelah itu apa? Ketika di saat yang kritis tersebut, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Nah, karena doa mereka yang tulus ini pada saat-saat kritis tersebut, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tapi idahum musyrikun, tahu-tahu mereka kembali musyrik. Jadi banyak di antara manusia yang sudah ketika diangkat kesulitannya, diberikan kesenangan, diberikan rizki yang banyak, dia lupa diri. Ya, lupa lagi ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Alhamdulillah, ini penutup dialog kita. Pembahasan kali ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga iman, kesehatan mental, dan saling peduli dalam keluarga dan masyarakat. Beban hidup bisa saja sangat berat, tapi jalan keluar yang Allah ridhoi selalu ada jika kita sabar dan mencari pertolongan. Semoga Allah menjaga keluarga kita, memberikan kekuatan pada mereka yang sedang tertekan, dan mengampuni siapa saja yang tergelincir dalam keputusasaan. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika merasa tidak sanggup menghadapi masalah sendirian, baik kepada keluarga, sahabat, atau ustadz yang dipercaya. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.